Selamat sore saudara, kita berjumpa lagi. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Sudah lama sekali saya tidak merekam khotbah saya seperti ini ya. Nah hari ini khotbah ini direkam karena saya tidak berada di Calgary, saya berada di satu tempat di BC mengantar anak saya untuk mengikuti sebuah retreat. Oleh karena itu khotbah hari ini direkam ya, tapi saya berharap sekali meskipun khotbahnya rekaman tidak mengurangi makna dan tidak mengurangi arti dan pesan dari firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur sekali untuk kesempatan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami butuh Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk memimpin baik hamba yang berbicara maupun jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan menjadi pesan yang pribadi dalam hidup kami dan mengubah hidup kami untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih Roh Kudus, biar hanya Engkau sendiri dan firman-Mu yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6, saya akan membaca satu kisah yang cukup terkenal, jarang dikhotbahkan dan kita jarang melihat secara detail, yaitu kisah mengenai bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Markus pasal ke-6 mulai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan. Jadi Raja Herodes mendengar mengenai Yesus. Yesus mulai terkenal dan orang-orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Jadi orang-orang mengira, mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan kemudian bangkit kembali. Yang lain mengatakan dia itu Elia, ya, Nabi Elia, nabi yang besar dalam perjanjian lama. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu, ya. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia bukan salah satu dari nabi-nabi yang dahulu, dia bukan Elia. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Percaya ya? Lihat ini. Bagaimana Herodes memahami Tuhan Yesus. Bagaimana ia mengerti Tuhan Yesus. Bagi Herodes, Tuhan Yesus adalah Yohanes yang pernah dia penggal kepalanya dan kemudian bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan memberikannya kepadamu. Luar biasa ya.
Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun kalau itu adalah setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Saudara-saudara, ini kisah yang tragis, bukan? Kisah yang mengerikan. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai saya mencoba untuk melihat kisah ini dan menggunakannya untuk khotbah hari ini yang saya beri judul kualitas dari iman Kristen, ya, kualitas dari iman Kristen. Bagaimana kita menilai kualitas iman kita? Ya, kita semua tidak ada yang sempurna, kita semua ingin bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana mengukurnya? Kalau kita itu growing, kalau kita bertumbuh atau kita itu justru menurun, ya, atau kita itu makin baik atau makin buruk, kita makin dekat dengan Tuhan Yesus atau makin jauh dengan Tuhan Yesus, bagaimana mengukurnya, gitu ya. Nah, yang pertama, memang iman itu bertumbuh sesuai dengan sedekat apa dan sejauh apa kita membaca firman Tuhan. Ya, itu sudah jelas sekali. Ya, no question bahwa pertumbuhan iman kita itu ditentukan oleh seberapa dekat persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi saudara jangan tertipu juga karena seringkali ada orang-orang yang banyak membaca Alkitab, ya, bahkan menghafal Alkitab. Ada orang-orang yang sering mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube atau datang langsung pada acara-acara kebaktian kebangunan rohani, tetapi imannya atau apa yang dibacanya, apa yang dipelajarinya, apa yang didengarnya itu tidak nampak dari kehidupannya, ya. Orang-orang yang seperti ini kita sebut sebagai orang-orang yang munafik. Kalau masih ingat Bible study yang dipimpin oleh saudara kita Ali Wardana, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, gitu ya. Jadi seberapa banyak halaman Alkitab yang kita hafalkan setiap hari, seberapa banyak khotbah yang kita dengarkan setiap minggu, seberapa banyak ibadah gereja yang kita ikuti setiap hari Minggu atau KKR atau khotbah-khotbah di YouTube yang kita dengarkan itu tidak mengatakan seberapa hebat atau seberapa bertumbuhnya iman kita. Bahwa firman Tuhan, Alkitab, khotbah-khotbah itu menolong iman kita untuk bertumbuh, yes. Bahwa Alkitab, firman Tuhan itu krusial dalam pertumbuhan iman kita, yes. Tapi apakah jumlah halaman Alkitab yang kita baca, kita hafalkan, atau jumlah jam khotbah yang kita dengarkan itu mengatakan atau menjelaskan kualitas iman kita? Jawabannya tidak. Herodes adalah seorang yang senang kepada Yohanes Pembaptis, senang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Kata Alkitab yang kita baca tadi, setiap kali dia mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis, hatinya bimbang. Ya, bimbang bukan dalam arti negatif, tapi hatinya merasa tersentuh, begitu ya. Herodes kita assume, kita tahu dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika mendengarkan khotbah Herodes, hatinya tersentuh, ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ya, artinya khotbahnya Yohanes Pembaptis, ya, maksudnya Herodes tersentuh hatinya oleh khotbah Yohanes Pembaptis. Artinya apa?
ketika Yohanes Pembaptis ada kuasa yang bekerja, ketika dia berkhotbah ada kuasa yang bekerja, itu kuasa Roh Kudus, dan itu menyentuh hati Herodes. Tapi dia tetap Herodes dan dia tetap memenggal kepala Yohanes Pembaptis, begitu ya. Saking Herodes senangnya sama Yohanes Pembaptis, ya, dia hormat dan dia tahu bahwa Yohanes itu orang yang benar dan dia orang yang suci. Tadi kita baca tuh katanya, Herodes tahu Yohanes orang yang benar dan orang yang suci. Tetapi apa? Herodes tetap memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi tidak menjelaskan mengenai iman Herodes, meskipun dia senang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis, nabi terbesar barangkali dalam perjanjian baru, begitu ya, disetarakan dengan Elia. Bahkan Herodes sendiri mengatakan Yesus yang bikin banyak mujizat itu, dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit gitu. Artinya apa? Di mata Herodes, Yohanes itu luar biasa hebatnya, luar biasa benarnya, luar biasa sucinya, dan khotbahnya itu menyentuh hatinya. Tapi dia tetap memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya, saya ingin mengatakan bahwa aktivitas kita di gereja, seaktif apapun kita di gereja, seberapa banyak pun ayat Alkitab yang kita hafalkan, seberapa banyak pun ibadah yang kita hadiri, seberapa banyak pun Bible study yang kita ikuti, seberapa banyak pun KKR yang kita kita dengarkan, seberapa hebat pun pendeta yang kita idolakan, ya, barangkali seperti Yohanes Pembaptis, barangkali even seperti Yesus gitu ya, tidak menggambarkan keadaan iman kita. Bahwa mereka itu penting dalam pertumbuhan iman kita, saya katakan ya, kalau kita malas baca Alkitab, bagaimana kita mengharapkan iman kita bertumbuh, ya. Kalau kita malas beribadah ke gereja, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kalau kita malas melayani, kalau kita malas Bible study, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Tentu sulit. Tapi semua aktivitas itu, semua yang kita ikuti itu tidak langsung menggambarkan kualitas iman kita. Buktinya Yohanes Pembaptis, ya, dengan banyaknya aktivitas, atau bukan, buktinya Herodes, bukan ya, buktinya Herodes. Meskipun dia sangat menghormati Yohanes Pembaptis, meskipun dia sangat mengidolakan Yohanes Pembaptis, bahkan dia katakanlah menyamakan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Dia bilang ini Yohanes yang sudah bangkit ini, ya. Dan meskipun dia senang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis, at the end dia membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, ironis saudara ya. Tapi saya berdoa supaya tidak satu pun dari kita, tidak satu pun jemaat di House for Nation Calgary menjadi orang yang seperti ini, yang banyak melakukan aktivitas rohani. Tapi sebetulnya aktivitas itu tidak membawa imannya, tidak membawa hidupnya semakin dekat kepada Tuhan Yesus, semakin berkenan kepada Tuhan Yesus, dan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi at the end, bahkan tetap menyakiti Tuhan Yesus, dan mungkin termasuk membunuh Tuhan Yesus, seperti Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, khotbah tidak lama-lama ya. Yang kedua, kita bicara soal dosa. Apa sih dosa yang diperbuat atau dosa yang ada dalam kisah ini? Katakanlah dosa awalnya adalah perzinahan. Karena apa? Karena Herodes mengambil Herodias yang sebetulnya adalah istri dari saudaranya yang bernama Philip, ya, atau Filipus, ya. Alkitab tidak menceritakan dengan detail, tapi barangkali kemungkinan besar ini involve, ya, dosa perzinahan, ya, seperti ketika Daud menginginkan Bathsheba. Jadi ada faktor perzinahan di sini, ya. Yang saya mau katakan apa? Dosa itu menjalar, dosa itu merambat, ya. Pertama perzinahan, ya. Kalau kita mau pakai hukum Taurat sebagai dasar gitu ya, kan perjanjian baru looking back to Taurat gitu ya. Maka ada dosa perzinahan di sini karena Herodes mengambil Herodias, dan Yohanes mengatakan tidak halal kamu mengambil istri saudaramu, ya, tidak halal artinya apa? Haram. Ini dosa kata Yohanes begitu ya. Dosa yang kedua kalau kita mau base ke Taurat mungkin Herodes melakukan dosa karena dia mengingini milik saudaranya, ya.
Saudara kalau punya tetangga dan tetangganya punya mobil yang bagus, lalu kepengen mobil itu, boleh enggak? Ya, kepengen sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau saudara kepengen dan kemudian merampas dan merampok dan mencuri mobil itu, that's another story. Itu dosa yang besar sekali. Maka itu Taurat dengan jelas memperingatkan jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh tetanggamu. Jangan menginginkan istrinya, jangan menginginkan rumahnya, jangan dan seterusnya ya. Jangan menginginkan istrinya, istri tetanggamu. Ya, karena assumption-nya adalah kalau kamu ingin istri tetanggamu, kamu akan merebutnya, kamu akan mencurinya, kamu akan mengambilnya. Jadi bukan cuma dosa persinahan, tapi ada dosa rampok ini ya, bukan merampok mobil, bukan merampok harta, merampok istrinya orang lain. Tapi saudara tidak berhenti di situ dosa ini. Kalau saudara melihat di sini apa yang terjadi pada Herodias, dia kemudian dendam kepada Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena diperingatkan tidak halal. Ini haram pernikahanmu dengan Herodias dan Herodes ini tidak halal, ini haram. Ternyata bukan Herodes yang dendam, meskipun yang diperingatkan Herodes, tapi Herodias yang dendam. Ya, menularnya bukan menular ke dosa yang lain, tapi menular ke orang lain. Jadi pertama ada persinahan, kedua ada menginginkan milik orang lain, ya, ada perampokan, begitu kira-kira perampokan istri. Yang ketiga ada dendam. Dan dendam ini adalah akar dari pembunuhan. Maka itu dikatakan di sana Herodias menjadi dendam kepada Yohanes Pembaptis dan ingin membunuhnya. Itu ya hukum ke-6 itu ya. Pembunuh itu hukum ke-6 atau ke-7 ya. Ya, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri. Ke-7 berarti ya, ke-7 ya. Jadi ada 3 hukum Taurat yang dilanggar. Bersinah dilanggar, mengingini milik orang dilanggar, lalu ingin membunuh. Ya, at least 3 itu dilanggar. Kalau mau dikisah-kisahkan lagi banyak sekali. Dan kemudian Herodes melanggar hukum. Ya, meskipun Herodes bukan pengikut Tuhan Yesus, meskipun Herodes bukan orang Yahudi, meskipun kerajaan Romawi itu bukanlah kerajaan yang dibangun di atas Taurat, tapi kerajaan Romawi juga punya hukum. Dan dalam hukum itu kalau ada orang yang membunuh, ya harus dihukum. Itu sesuatu kesalahan, itu sesuatu yang melanggar hukum. Meskipun Herodes adalah seorang raja dan dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi hukum Romawi juga menghukum atau menyatakan bersalah jika orang itu membunuh orang lain tanpa alasan yang betul. Dan Herodes melakukan itu. Dia membunuh Yohanes bukan dengan alasan yang betul. Jadi dosa itu merambat ya. Dari satu dosa menjadi dosa yang kedua, menjadi dosa yang ketiga. Dan dosa itu bukan hanya Herodes yang melakukannya, tapi Herodias juga menular kepada orang lain. Nah, saudara, saya ingin mengatakan begini. Kalau pada suatu hari atau pada suatu kali kita diingatkan Tuhan bahwa kita telah melakukan satu dosa, ya, atau diingatkan oleh sesama, ya, kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita melalui sesama, ya, brother or sister in Christ, atau melalui khotbah kita diingatkan, kamu telah berdosa loh hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera bertobat dan membereskannya. Kenapa, saudara? Karena kalau satu dosa ini kita anggap, ini dosa yang ringan, aku tidak mau dengar peringatan dari pendeta itu, aku tidak mau dengar peringatan dari khotbah itu. Ini dosa yang biarkan sajalah. Nah, kalau kita teruskan, kita membiarkan dosa yang kecil itu tanpa kita membereskannya, tanpa kita bertobat, akibatnya apa? Besok saudara akan melakukan dosa yang lain. Dia akan merembet. Dan kalau sudah dosa yang lain, lusa saudara akan melakukan dosa yang lain lagi. Dan kalau sudah dosa yang lain lagi, kemudian the day after lusa, saudara melakukan dosa yang lain lagi. Jadi kalau sampai pada suatu hari, excuse me, batuk ya. Excuse me. Jadi kalau sampai pada suatu kali, pada suatu hari, saudara diperingatkan bahwa saudara telah berbuat dosa, segera bertobat dan segera bereskan. Kalau tidak, dosa itu akan menjalar kepada dosa-dosa yang lainnya. Ya, dan bisa menjalar kepada orang lain, kepada istri, kepada anak, kepada teman di sekitar saudara, karena pengaruh dari dosa yang saudara lakukan dan dosa yang tidak dibereskan dan dosa yang saudara tidak bertobat dan mengakuinya, itu akan menjalar.
Nah, perhatikan, saya senang dengan satu kata ini ya, di Yohanes pasal yang ke-6. Ya, perhatikan ini. Ayat 21. Dikatakan di sana, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ya. Akhirnya tiba kesempatan untuk apa? Untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Ya. Tadinya nggak ada kesempatan, ya, padahal Herodias sudah dendam, Herodias sudah benci, Herodias sudah ingin membunuh gitu. Herodias sudah berzina, Herodes sudah berzina, Herodes sudah merampok istrinya Philip, merampok istrinya orang lain gitu ya, sudah melanggar hukum Taurat terus-menerus, tapi belum tiba waktunya untuk membunuh. Tapi akhirnya tiba kesempatan ini untuk menghabisi Yohanes. Nah, saudara, perhatikan, kita dosa kecil ya, hari ini kecil, kita anggap ini dosanya remeh. Biarkan saja. Besoknya nular dosa yang lainnya, masih kecil. Besoknya lagi nular, masih kecil. Tapi hati-hati saudara, karena akan tiba waktunya, akan tiba saatnya. Sesuatu yang kita anggap tidak serius itu menjadi sesuatu yang besar, yang bisa mematikan, yang bisa membinasakan. Hati-hati. Maka itu saudara, setiap ada dosa, kita perlu segera membereskan. Setiap kita diingatkan kamu berdosa, bereskan, bertobat, minta ampun. Kalau enggak, bisa kejadian ayat 21. Ini sekarang tiba waktunya. Dosa yang tadi kamu remehkan itu akan menghancurkanmu, akan mematikanmu, akan membinasakanmu. Jadi setiap dosa sekecil apapun, kalau kita diingatkan minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berkata kepada Tuhan, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan mati-matian berperang melawan dosa ini. Saya ingin sharing sedikit, saudara. Beberapa di antara kita bertanya, kalau kita berdosa, bertanya kepada saya, apakah kita harus mengatakannya kepada orang lain bahwa kita ini berdosa? Ya, ini pertanyaan yang tricky, saudara ya. Apakah tidak boleh minta ampun secara pribadi kepada Tuhan dalam doa? Tuhan, ampuni, tadi aku sudah nipu orang itu dan aku tidak, kita mengatakan, Tuhan, kau kan tahu isi hatiku. Aku tidak perlu minta maaf sama dia yang aku lukai, apa yang aku bohongi tadi. Yang penting kau tahu aku bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapanmu. Aku telah bersalah, aku telah berdosa dan aku tidak mau mengulanginya lagi. Saudara, saya tidak mau menghakimi. Saya tidak mau mengatakan bahwa kalau saudara mengaku dosa secara pribadi dalam hati kepada Tuhan, pengakuan itu tidak valid. Bukan, saya katakan, ketika saudara bertobat secara pribadi dengan sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan, tentu pertobatan saudara adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya percaya itu 100%, saya percaya pertobatan saudara sungguh-sungguh. Tapi saudara, saya katakan kalau saudara belum berani untuk mengakui dosa saudara dan minta ampun di hadapan orang lain. Saya tidak mengatakan harus nulis di koran, nulis di Facebook, nulis di Instagram, atau ngakui depan gereja saudara berdosa. Kalau saudara mau silakan. Ya, saya tidak akan mencegah saudara mengaku dosa di depan gereja, tapi at least kepada orang lain, satu orang lain. Kalau saudara belum berani untuk mengatakan itu, minta ampun, bertobat atas dosa dan kesalahan saudara, maka most likely, saya bukan nakut-nakutin ya, most likely saudara akan jatuh pada dosa yang sama very easily. Sangat mudah untuk jatuh kembali dalam dosa yang sama. Tapi kalau saudara pernah mengaku dosa itu kepada orang lain, ya, orang lain tahu, oh dia pernah berbohong, oh dia pernah berzina, oh dia pernah berkhianat, oh dia pernah mencuri, begitu ya. Kalau ada orang lain yang pernah itu, saudara akan jauh lebih berhati-hati untuk jatuh ke dalam dosa itu lagi. Karena apa? Karena ada orang yang mengawasi saudara. Bukan dalam arti negatif mengawasi, kemudian saudara tidak punya kebebasan, tapi saudara punya orang yang saudara percaya, ya, yang tahu mengenai kelemahan-kelemahan saudara. Dan orang ini akan mendoakan saudara, dan kalau saudara ada potensi untuk mengulangi kesalahan yang sama, orang ini akan memperingatkan saudara, ya hati-hati loh. Kamu dulu pernah berbuat dosa ini, sekarang mesti hati-hati. Dan kalau sampai saudara jatuh ke dalam dosa yang sama lagi, tentu orang ini akan menegur. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan sendirian, di dalam hati sendirian, di dalam kamar, tidak ada yang mengetahuinya, saya tidak mengatakan bahwa pengakuan itu tidak sungguh-sungguh. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pengakuan itu meskipun sungguh-sungguh, tapi saudara akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Akan sangat mudah jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Nah, apa yang saya ingin katakan saudara pada hari ini mengenai kualitas iman, ya.
kualitas iman kita itu, perhatikan, saya sudah katakan di awal, kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua berbuat dosa, termasuk saya. Pendeta tidak ada yang sempurna, ya. Pendeta tidak lebih baik daripada jemaatnya. Semua kita manusia, by the grace of God, bisa menjadi umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin, amin, right? Tidak ada kita yang sempurna. Kita semua berbuat dosa dalam pikiran, dalam tindakan, dalam kata-kata. Kita terus berbuat dosa setiap hari. Hati kita tidak murni, ya. Kalau begitu apa, saudara? Kualitas iman ditentukan dari seberapa banyak, perhatikan ini, dari seberapa banyak dan seberapa jujur kita mau bertobat. Itu kualitas iman. Ya, tentu bertobat yang sungguh-sungguh. Ya, bertobat yang sungguh-sungguh. Jadi kalau memang semua manusia termasuk orang Kristen tidak ada yang sempurna, termasuk pendeta, termasuk pastor, termasuk rohaniwan, tidak ada yang sempurna. Lalu kualitas iman ditentukan dari mana? Ditentukan dari pertobatan. Karena apa? Tadi saya sudah katakan, dosa sekecil apapun itu kalau tidak diakui, tidak minta ampun, tidak dibereskan, tidak bertobat, dia akan menjalar menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan kemudian membunuh dan membinasakan. Saya katakan, iman Kristen mengikut Yesus, musuhnya apa? Musuhnya dosa. Artinya apa? Tidak bisa kita ikut Yesus berapi-api, tapi dosanya juga membakar, membara, tidak bisa. Kalau kita ngikut Yesus berapi-api, logically, dosanya juga shrinking, menjadi kecil. Ya, kalau kita gembar-gembor tentang Yesus, khotbah sana sini mengenai firman Tuhan, tapi hidupnya dalam dosa, yaitu yang saya sebut tadi di awal, bukan saya, firman Tuhan katakan, itulah kemunafikan. Itu bukan iman Kristen, itu hidup palsu. Itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau percaya sesuatu tapi engkau tidak melakukannya. Ya maaf, saya ngomong-ngomong soal dosa dan ngomong ini dengan keras. Tapi itulah firman Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara ya, tadi yang kita baca, ada satu hal yang menarik sekali yang dikatakan Herodes kepada Salome, kepada anaknya. Dia mengatakan begini, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Bahkan kalau perlu, setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, kualitas dari iman itu ditentukan oleh seberapa banyak kita mau memberi kepada Tuhan. Tunggu dulu, jangan alergi, saya tidak ngomong soal uang. Tapi seberapa banyak kita mau dedikasikan hidup kita ini kepada Tuhan. Tuhan pernah mengatakan, ini soal uang ya. Tapi khotbah ini bukan soal uang. Tuhan pernah mengatakan, Tuhan Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, kalau hartamu itu ada dalam diinvestasikan untuk membeli rumah, maka di situ hatimu ada. Kalau hartamu itu dipakai untuk investasi supaya anakmu bisa sekolah di sekolah yang hebat, di situ hatimu berada. Kalau hartamu dipakai untuk beli emas dan berlian, di situ hatimu berada. Kalau hartamu dipakai untuk melayani Tuhan, di situ hatimu berada. Itu menunjukkan prioritas kehidupanmu. Itu menunjukkan prioritas dari imanmu. Itu menunjukkan nilai dan quality of your faith. Seberapa banyak engkau akan berikan, dedikasikan kepada Tuhan. Dan Herodes ini menarik, saudara. Ketika dia mengatakan kepada Herodias, apapun yang kau minta akan kuberikan, dia tidak ngomong di kamar, sembunyi-sembunyi. Dia ngomong in public, di depan pejabat, di depan pembesar. Apapun yang kau minta aku akan berikan. Saya bukan mengatakan, ayo kita semua keluar dan bersombong-sombongan mengatakan, aku akan berikan rumahku buat Tuhan, aku akan berikan hartaku buat Tuhan. Bukan itu maksud saya, Tapi perhatikan, Herodes itu memenuhi janjinya karena apa? Karena dia tidak enak, sudah di depan publik dia katakan itu. Ya, nah, saya bukan mengatakan kita harus tidak enak dulu baru memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi poinnya ini. Ketika kita bernasar kepada Tuhan, kita ingin mendedikasikan hidup kita dan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Even if, bahkan, Herodes mengatakan, bahkan kalau setengah kerajaan ini pun aku berikan kepadamu. Saudara isi sendiri, what is even if? Bahkan apa? Bahkan karirmu, bahkan pekerjaanmu, bahkan apapun yang kau miliki, kalau itu diminta Tuhan, aku akan berikan kepada Tuhan. Memberikan dengan kesungguhan, mendedikasikan bukan hanya lip service,
tapi dengan serius, dengan sungguh hati. Itu menunjukkan kualitas imanmu. Tuhan, kalau Engkau panggil aku untuk melayanimu atau melakukan sesuatu dan aku harus kehilangan hartaku, even if I'm willing, God. Tuhan, kalau Engkau panggil aku untuk melakukan sesuatu, tapi aku harus kehilangan karirku, kehilangan pekerjaanku, I'm willing to do it, Lord. Even if. Isi sendiri, what is even if? Luar biasa firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang sangat sederhana sekali. Kualitas iman kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak aktivitas rohani yang kita lakukan. Bukan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal, bukan seberapa banyak khotbah yang kita dengar. Tapi seberapa hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Seberapa hidup kita sesuai dengan khotbah-khotbah yang kita dengar. Otherwise kita ini orang-orang yang munafik, iman tanpa perbuatan mati. Dan yang kedua, saudara, tidak ada satupun kita yang bisa menyombongkan diri sebagai orang suci. Tapi kualitas iman kita ditentukan oleh pertobatan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sungguh-sungguh minta ampun, dibereskan, dan tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga, iman kita, kualitas iman kita kepada Tuhan ditentukan oleh seberapa besar kita mau mendedikasikan hidup kita, memberikan hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia mau dan kehendaknya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, hamba berdoa untuk jemaat House for All Nation di Calgary. Kami semua ingin bertumbuh dalam iman kami. None of us perfect. Kami semua ingin bertumbuh semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami butuh bantuan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Untuk bisa growing in our faith, in the quality of our faith. Hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami tidak menjadi orang yang munafik, tidak menjadi orang yang percaya tapi tidak berbuat. Dan juga tolong kami untuk berani mengaku dosa dan tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir, tolong kami Tuhan, sentuh hati kami, bicara pada kami. Aku akan berikan segala sesuatunya kepada Engkau Tuhan. Even if. Terima kasih Tuhan Yesus. In your precious name. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.